Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa kami, yaitu perusahaan yang berusaha mengatasi masalah lingkungan, green business, dan greenwashing. Izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Risnawati dengan NIM 511181063, Divana Hairunisa 511181229, Titan Gusti Wijayanti 511181247, dan Salsabila Hariman dengan NIM 511181258. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divana Hairunisa dengan NIM 229. Lalu di sini yang pertama ada masalah lingkungan. Adapun masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia yang mengenai masalah sampah plastik, hal ini tidak lepas dari meningkatnya produksi barang-barang plastik sekali pakai, namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menangani limbahnya. Begitu plastik berada di lingkungan mereka, tidak bisa membusuk seperti bahan alami. Kebanyakan sampah plastik ini tidak dapat terurai secara hayati, dan bahkan jika sampai plastik yang dapat terurai secara hayati akhirnya terurai, bahan ini akan menjadi potongan mikroskopis yang disebut plastik mikro, yang juga dapat memberikan bahaya bagi lingkungan hidup. Dengan adanya permasalahan lingkungan mengenai sampah plastik tersebut, memunculkannya adanya green marketing, yaitu suatu metode pemasaran yang sangat menguntungkan. Green marketing adalah salah satu proses marketing yang di dalamnya mengacu pada lingkungan. Jadi, proses marketing tersebut harus mempunyai keuntungan untuk lingkungan atau alam di sekitarnya. Itu artinya strategi pemasaran ini dilakukan dengan tidak merusak alam dan lingkungan. Green marketing mempunyai tujuan untuk menjaga keberlangsungan alam, seperti mengurangi penggunaan berbahan plastik sekali pakai dan menggantikannya dengan bahan yang mudah terurai. Untuk itu, diharapkan dengan adanya metode pemasaran tersebut bisa mengurangi pencemaran sampah plastik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna dengan NIM 511118103. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak masalah lingkungan sampah plastik terhadap masyarakat. Yang pertama, sampah plastik membutuhkan ratusan tahun untuk dapat diurai. Yang kedua, pencemaran udara akibat pembakaran sampah plastik. Yang ketiga, ekosistem di laut terganggu akibat banyaknya sampah plastik. Yang keempat, penggunaan plastik bisa mengganggu kesehatan manusia. Kelima, terjadinya masalah banjir pada saat hujan dikarenakan saluran air selokan mampet banyak sampah plastik. Keenam, pencemaran global. Ketujuh, tanah menjadi tidak subur. Kedelapan, berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan. Kesembilan, mencemari air dan tanah. Selanjutnya ada reaksi masyarakat akibat dampak masalah lingkungan. Yang pertama, masyarakat merasakan ketidaknyamanan akibat sampah plastik yang berserakan di mana-mana sehingga menyebabkan sering terjadinya penyumbatan aliran air di selokan. Yang kedua, masyarakat merasakan aroma bau yang tidak sedap dari sampah plastik karena sampah tersebut menjadi media perkembangbiakan vektor dan hewan pengerat. Tentunya hal tersebut tidak hanya bisa menimbulkan aroma tidak sedap, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hariman dengan NIM 258. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai profil singkat perusahaan PT Igerino Multiproduk Industri dan Starbucks Corporation. Yang pertama itu ada PT Igerino Multiproduk Industri atau lebih dikenal sebagai Eiger, adalah perusahaan populer di Indonesia khususnya di bidang manufaktur dan retail peralatan berpetualang. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 1953 oleh Mr. Ronnie Lukito di Bandung. Nah, adapun nama perusahaan Eiger ini terinspirasi oleh nama Gunung Eiger yang berada di Swiss. Nah, Eiger memiliki visi menjadi perusahaan visioner yang diberkati serta mendapatkan berkat dalam berpetualangan dan lifestyle bisnisnya. Yang kedua ada Starbucks Corporation, adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks Coffee merupakan perusahaan ternama di dunia yang mengkhususkan diri di bidang kopi sedunia. Adapun orang yang berada di belakang kesuksesan Starbucks ini adalah Howard Schultz yang merupakan pendiri dan CEO perusahaan tersebut.
Nah, ia memiliki visi menyediakan kopi dengan pesona dunia lama yang telah berhasil diwujudkannya. Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Selanjutnya ada aktivitas perusahaan terkait isu lingkungan. Yang pertama itu ada dari PT Eigerindo. Terkait isu lingkungan tersebut, perusahaan Eiger sudah tidak menggunakan plastik dan menawarkan shopping bag berbahan dasar singkong. Hal ini merupakan stepping stone untuk mengurangi penggunaan single-use plastik di Eiger. Nah, shopping bag ini bisa terurai sendiri dalam waktu beberapa bulan dan kalau dilarutkan dalam air mendidih akan langsung terurai karena bahan dasarnya itu dari pati singkong. Nah, tentunya dengan perusahaan melakukan aktivitas tersebut diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik terurai karena bahan dasarnya itu dari pati singkong. Nah, tentunya dengan perusahaan melakukan aktivitas tersebut diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua ada dari perusahaan Starbucks. Terkait isu lingkungan tersebut yang semakin menjadi perhatian banyak orang dan banyaknya sampah plastik yang berserakan di mana-mana telah memicu kekhawatiran berbagai pihak. Untuk itu, Starbucks sebagai salah satu restoran chain terbesar di dunia mencoba mewujudkan bisnis ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik dan beralih menggunakan sedotan kertas. Sedotan ini dibuat dari kertas yang bersertifikat oleh FSC. Upaya ini telah diterapkan di sejumlah gerai yang ada di berbagai negara sejak akhir tahun 2019 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titan Gusti Wijayanti dengan NIM 511181247. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa PT Eigerindo Multiproduk Industri termasuk green business. Karena perusahaan PT Eigerindo Multiproduk Industri sudah mengubah kantong plastik yang sangat susah untuk terurai menjadi kantong plastik yang mudah terurai karena dibuat dari berbahan dasar dari singkong. Tas belanja dari perusahaan ini pun bisa terurai dengan sendirinya dalam waktu beberapa bulan jika dilarutkan di dalam air yang mendidih. Maka akan langsung terurai. Selain itu, perusahaan PT Eiger MPI juga di setiap ruangan meeting tidak menyediakan air mineral dari kemasan. Tetapi diperbanyak air galon dan juga saat jam istirahat lampu ruangan harus dimatikan. Selanjutnya yaitu mengapa Starbucks termasuk greenwashing. Karena perusahaan Starbucks telah mengganti sedotan plastik dari sebagian cup minuman dengan berbahan dasar kertas yaitu tujuannya untuk mengurangi sampah plastik dan menciptakan ramah lingkungan. Namun dibalik terdapat dampak negatif dari adanya perubahan tersebut dikarenakan bahan dasar kertas tersebut yang berbahan baku dari kayu sehingga membuat semakin banyaknya pohon yang ditebang dan perlu waktu lama juga untuk menunggu pohon tersebut tumbuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.